Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Fathur Rahman Agozi dari Sekolah MAN 15 Jakarta. Seperti yang terlihat, kali ini saya berada di tempat bersejarah yang bernama Museum Pengkhianatan PKI. Saya akan membahas mengenai gerakan 30 September dan apakah benar PKI merupakan dalangnya. Mari kita mulai. Museum Pengkhianatan PKI diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1992 oleh Presiden Soeharto. Museum ini menyajikan peristiwa-peristiwa kekejaman PKI yang disajikan dalam bentuk diorama. Nah, peristiwa yang melibatkan perlawanan antara PKI dan TNI tersebut melibatkan korban jiwa, terutama bagi para petinggi TNI. Nah, sebagai tanda kehormatan, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan revolusi untuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan revolusi. Didirikan bangunan Monumen Peringatan Pancasila atau yang kita kenal sebagai Monumen Pancasila 1. Gerakan 30 September berada di bawah kendali Letkol Untung. Letkol Untung menunjuk Letu Dul Arif menjadi ketua pelaksana penculikan. Pasukan bergerak mulai pukul jam 3 pagi. 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan. 1 jenderal selamat dalam penculikan, yaitu Jenderal Ahmad Nasution. Namun, putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani serta ajudannya, Letu Pierre Tender. Gerakan ini menyebar juga di Jawa Tengah dan Jogja. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi Angkatan Darat, PKI menguasai gedung Radio Republik Indonesia dan mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1, yakni pernyataan bahwa gerakan G30S adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Menurut peneliti John Rosa, banyak pihak yang langsung menuduh PKI sebagai dalang dari kejadian ngeri ini untuk mengambil alih pemerintahan. Meski belum ada bukti yang jelas, tetapi tuduhan ini sudah nyebar ke masyarakat dan membuat masyarakat menjadi panik, apalagi setelah kehilangan petinggi TNI mereka. Situasi makin kacau, timbul demo beruntun, dan di salah satu demo diduga ada satu penyusup yang ikut masuk ke istana. Presiden Soekarno pun panik dan langsung angkat kaki ke Bogor. Tapi di sana, dia didatangin sama 3 jenderal Angkatan Darat. Banyak ahli yang memperkirakan mereka bikin Soekarno menandatangani surat yang paling misterius di negara ini. Super semangat. Semua bisa terjadi berdasarkan satu anggapan bahwa PKI lah dalang dari gerakan 30 September. Ada banyak juga dugaan tersangka lain mulai dari TNI Angkatan Darat, Soekarno, atau bahkan Soeharto sendiri, namun perlahan faktanya mulai terang. Tahun segini, rahasia intelijen Amerika dibuka buat publik dan di dalamnya ada informasi yang bilang kalau ternyata salah satu pelaku utama di balik semua ini adalah Amerika. Saat itu, mereka lagi perang dingin, dan ngerasa kekuasaan PKI di Indonesia terlalu besar. Amerika enggak pengen Indonesia jadi negara komunis dan mendukung tragedi pembantaian PKI ini. Mereka sampai tercatat ngirim bantuan dana dan senjata buatan tentara Indonesia. Tapi dari banyaknya dugaan yang ada, kebanyakan orang masih cuma tahu satu skenario yang mau sisiin PKI sebagai dalangnya. Terlepas dari semua itu, Presiden Joko Widodo udah ngakuin bahwa adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 65 hingga 66. Tapi, pengakuan tersebut belum kunjung membawa kasus ini ke dalam titik terang. Museum Pengkhianatan PKI memberikan dampak yang cukup positif bagi masyarakat. Sebagai destinasi wisata sejarah, museum ini menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Keberadaannya yang turut mendorong perkembangan sektor pariwisata lokal, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Selain itu,
Museum ini juga mengajak kita untuk memperingati peristiwa sejarah sebagai upaya untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.